Ya, halo, hai, selamat malam semua listener. Senang sekali di malam hari ini saya Priscilla ini bisa menjumpai Anda di program Smart Community. Seperti biasanya setiap hari Rabu kami akan hadir bersama dengan komunitas yang ada di Kota Makassar. Dan pada malam hari ini di studio dari Smart FM sudah hadir komunitas Garda Transfumi. Nah, ini Transfumi kayak nama makanan ya. Kayak nama makanan namanya Ifumi gitu ya. Apa sih sebenarnya Transfumi ini? Nah, pada malam hari ini dengan mengangkat tema relawan Garda Transfumi Sulsel menuju puncak hari apresiasi 2022. Di studio juga sudah hadir bersama dengan kita ketiga anggota ya, member JKT48. Oh, bukan ya. Ini adalah member atau anggota dari Transfumi yang udah sangat kompak sekali hadir pada malam hari ini ya dengan seragam kebesaran sepertinya ya. Iya, kebesaran nggak kekecilan ya. Iya. Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita sapa pada malam hari ini untuk komunitas kita yang sudah hadir. Yang pertama kita mau kenalan dulu yuk di sebelah sana. Hai, assalamualaikum. Namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Ulum Ilham, Mm-mm, biasa disapa Bahrul. mm-mm. Di Posisinya sebagai apa tuh di sana? Transformi anggota, Anggota. anggota Garda, Oke. sebagai Garda ya. Oke, yang kedua di sebelahnya. Saya Bahtiar, kebetulan Korwil Garda Transbumi Sulsel. Hmm. Ya ini bosnya Korwil ini. Ya. Tapi Waduh. tidak ada jabatan lain di Garda, cuma anggota dan Korwil. Oh, anggota dan Korwil. Iya. Oke, kalau yang di sampingnya abang ganteng ini? Iya. Oke, nama saya Adi, perwakilan dari Kabupaten Kepulauan Selayar Oke. sebagai anggota. Oke, perkenalkan saya Priscilla, saya di sini sebagai host dari Smart FM. Ini kayaknya serius banget deh, jangan terlalu tegang dong. Nah, mungkin banyak daripada kita yang belum tahu apa Transfumi itu, termasuk saya juga. Ini komunitas yang baru aja saya dengar namanya ya, Transfumi. Transfumi itu apa sih sebenarnya? Mungkin boleh dijelaskan dulu sedikit mengenai Transfumi ini? Korwil dulu Korwil. Iya, oh iya Pak Korwil ya. Sebaiknya Korwil aja yang ngejelasin. Silakan Oke, Kak. baik Mbak. Jadi memang Transbumi itu singkatan. Jadi Transbumi itu transformasi formal usaha mikro. Jadi relawan kami ini ada di Sulawesi Selatan, relawan Garda Transbumi ada 54 orang. Ini merupakan relawan yang dibentuk oleh Kementerian Koperasi bersama dengan Bersikop melalui Mikromentor Indonesia yang kebetulan untuk wilayah Sulawesi Selatan ABDSI menjadi implementing partner. Jadi kami dari Asosiasi Business Development Service kemudian menjadi mitra yang kemudian menghadirkan 54 orang untuk menjadi relawan Garda di Sulsel yang tugas utamanya ada dua. Yang pertama sebagai bentuk dari amanah menjalankan amanah Undang-Undang Cipta Kerja bagaimana proses perizinan berbasis risiko atau NIB. Jadi tugas utama kami itu pertama adalah mendampingi pelaku usaha untuk menerbitkan NIB atau nomor induk berusaha. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kapasitas pelaku usaha kita untuk masuk ke digital. Jadi melalui Mikromentor Indonesia, seluruh pelaku usaha yang kita dampingi, kita dorong mereka untuk bisa hadir di platform tersebut untuk bisa belajar soal digital marketing misalnya, cyber dan segala macam. Jadi tugas utamanya itu ada dua hal tersebut, termasuk mungkin beberapa pendampingan terhadap legalitas dan pendampingan izin lainnya sehubungan dengan pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Suaranya agak kecil ya. Mungkin saya mau setel dulu volumenya biar agak besar ya. Ini mungkin banyak yang nggak terlalu denger ini suaranya. Saya aja di studio suaranya kecil banget mungkin. Badannya besar ya? Iya, badan besar kok suaranya kecil ya. Oke, jadi ini lebih kayak bukan kayak sih, lebih ke pendampingan ya. Sebenarnya yang didampingin apa aja? Jadi yang didampingi memang pelaku usaha ya. Jadi memang khususnya di kelas mikro. Jadi kita mayoritas itu mendampingi kelas mikro yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi sejak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang turun melalui PP nomor 7, kemudian ada PP nomor 5. Memang sekarang pelaku usaha kita dorong untuk bertransformasi ke formal usahanya. Khususnya bagaimana mereka sesuai dengan perintah
perintah ya, sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, bagaimana agar pelaku usaha kita ini untuk percepatan dalam rangka penerbitan nomor induk berusaha. Dan kami melalui Kementerian Koperasi dan Mikromentor itu hadir di Sulsel dan mendorong percepatan terhadap bagaimana pelaku usaha kita itu bisa segera untuk memiliki nomor induk berusaha. Oke, nomor induk berusaha ini beda sama nomor induk kependudukan ya. Apa sih itu nomor induk berusaha? Mungkin dulu bahasa lainnya apa tuh? Iya, jadi nomor induk berusaha ini memang salah satu boleh dibilang reformasi perizinan ya, yang sangat mendasar di negara kita. Kita ingat dulu kalau urus usaha itu luar biasa ribetnya. Iya banget ya, ribet banget. Mulai dari urus dari RT, RW, benar. ya. Kemudian ada namanya SITU, SIUP, TDP, HO, izin gangguan macam-macam. Nah, kemudian dengan adanya PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berbasis resiko, itu perizinan sekarang cukup dengan NIB, nomor induk berusaha. Jadi tadi disinggung NIK, sebenarnya itu mirip sebenarnya. NIK itu kan semua mirip warga negara wajib punya NIK, nomor induk kependudukan. Nah sekarang pengusaha apapun itu, mau dia perorangan, mau dia CV, punya PT, yayasan, nah penandanya itu atau legalitas dasarnya itu NIB, nomor induk berusaha. Oke, jadi KTP-nya usaha iya, ya. Jadi bukan pengusaha kalau tidak punya NIB. Oke. Nah masalahnya kemudian masih sangat banyak memang masyarakat kita yang ya mungkin tingkat literasi digitalnya kurang ya. Mungkin juga ada mungkin masih gaptek juga. Karena semua ini kan secara online melalui online single submission OSS. Nah Garda ini turun sebenarnya kita pakai pendekatan jemput bola, jadi kan masih sangat banyak itu ya pagade-gade ya, pinggir jalan. Itu mereka kalau mau nginput ke OSS atau ke PTSP, makanya Garda ini lahir langsung untuk memfasilitasi mereka. Jadi peran-peran itu supaya mereka tidak lagi non formal. Jadi negara akui, oh kami juga ini lembaga bisnis yang resmi juga. Karena nanti NIB ini kan ada keluar 13 digit angka ya. 13 digit angka, ada logo Garuda, dan itu negara yang keluarkan bahwa mereka ini pelaku usaha. Jadi mereka bisa mengakses program-program pemerintah berkaitan dengan pembiayaan, dan memang NIB ini persyaratan untuk izin yang lain. Mereka mau sertifikasi halal pasti diminta NIB. Mereka mau ngurus SNI, Standar Nasional Indonesia, ya harus punya NIB. Pembiayaan, akses pembiayaan, nah mereka juga harus punya NIB. Jadi ini yang kawan-kawan Garda kan berarti udah harus terdepan. Iya, namanya aja Garda ya. Kalau Gardu ya listrik dong ya. Jadi memang luar biasa kerja-kerjanya teman-teman ini untuk langsung membantu ya di masyarakat, terutama yang pelaku usaha mikro. Oke, nah tadi penjelasannya bagus banget ya. Akhirnya kita juga, termasuk saya juga akhirnya mengerti ya bahwa sekarang peraturan sudah banyak berubah ya. Dan memang untuk pelaku usaha itu memang butuh pendampingan, apalagi kalau jual, jangankan untuk nginput di PTSP apa gitu ya. Untuk WhatsAppan aja biasa masih tanya anak, gimana caranya ini WhatsApp nih? Iya, untuk handphone aja biasa kalau mau telepon bingung. Padahal dia punya toko kelontong yang cukup besar ya. Banyak mungkin pengusaha yang masih konvensional. Nah akhirnya itu ada Garda yang membantu. Oke, sejauh ini untuk pendampingannya itu di bidang apa aja? Ada hal-hal Ya, apa aja? Kalau di Garda Transpumi tadi memang dua hal yang utama itu, akses untuk mereka bisa dapatkan NIB. Kita fasilitasi. Berarti semua surat persyaratan dan lain sebagainya ya? Iya, jadi kami bantu mereka identifikasi apa usahanya. Kan input di OSS itu kan harus tahu KBLI-nya ya, klasifikasi baku lapangan usahanya. Jadi dia karena kan dasarnya di situ KBLI, dan nanti di situ akan ketahuan resiko usahanya, apakah resikonya rendah, menengah atau tinggi. Kemudian juga tadi yang disampaikan itu untuk pendampingan digital. Jadi pendampingan digital yang di Mikromentor, di situ ada banyak sekali materi-materi dasar untuk digital. Tapi karena kami bertiga juga ini sebagai pendamping memang Asosiasi BDS Indonesia, memang dunia kami dunia pendampingan. Jadi tidak cukup di pendampingan yang tadi, boleh setidaknya dibawa jadi 5 pendampingan ya, yang kami sebut dengan 5 Go. Jadi ada namanya tadi Go Formal ini, Go Formal yang
belum punya NIB, punya NIB, belum punya legalitas SNI halal, nah itu kami dampingi. Ada juga Go Modern. Bagaimana usaha ini supaya dia kelola juga usahanya pakai pendekatan manajemen. Ada planningnya, organizingnya, activatingnya sampai controllingnya. Jadi walaupun usahanya kecil atau menengah, tetap pakai prinsip-prinsip manajemen. Kayak konsultan berarti ya? Iya, Oke. mirip. Kemudian ada Go Digital. Banget sama konsultan. Dia Oke. pakai pendamping, dia pakai konsultan dia. Oke, Go Digital Iya, berikutnya. jadi Go Digital. Jadi bagaimana teman-teman itu tadi ya punya akses pemasaran lebih luas dengan Go Digital. Kemudian kami mendampingi juga supaya teman-teman itu punya yang namanya Go Global Standard. Karena walaupun UMKM itu skala usahanya masih belum besar, tapi ada sejumlah standar-standar, bahkan standar global yang harus mereka juga punya. Kan kita dorong misalnya ekspor ya, mau ndak mau kalau ekspor kan ada beberapa standar yang harus dipenuhi, standar-standar untuk produknya. Makanya kami biasa melakukan kurasi menilai produknya, titik lemahnya di mana, apa yang kita perlu kemudian kuatkan. Terakhir itu juga bahkan kita masuk ke Go SDGs. Jadi untuk isu pembangunan berkelanjutan, Go Green, jadi bisnis hijau. UMKM pun karena saking banyaknya, di Indonesia ada 64 juta lebih, Sulsel ada 1,5 juta. Kita dorong juga mereka itu supaya peduli lingkungan. Jadi Go SDGs-nya. Jadi setidaknya ini yang kami sebut supaya mereka bisa naik kelas. Jadi ada scale up bisnisnya. Jadi jangan hanya ya mikro terus ya, atau tadi belum formal, belum modern. Kita coba angkat supaya mereka bisa scale up, naik kelas. Itulah fungsi-fungsi kami di pendampingan. Wow, ternyata banyak kerjaannya ya. Dari penjelasannya tadi, kayaknya Bapak nggak pernah pulang ke rumah nih kayaknya ya. Kerjanya banyak banget tadi itu ya. Bahkan tadi ada juga yang di, ya, ada tadi di luar kota. Ini salah satu anggota, iya. Beliau di Selayar ini. Selayar ya, oke. Selayar. Mungkin boleh cerita dikit deh di Selayar mendampingi seperti apa situasi dan kondisinya. Mungkin dari sekian kabupaten di Sulawesi Selatan kami yang paling jauh dan terpisah jauh. dari daratan. Oh iya, Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi Nah. antara laut dan darat ya. Iya. Anda di tengah-tengah dong berarti. Kami kabupaten yang terpisah dari daratan Sulawesi Selatan. Nah, yang paling susahnya memang mendampingi itu di Kabupaten Kepulauan, karena di Kabupaten Kepulauan Selayar punya 11 kecamatan, ada 6 kecamatan daratan dan ada 5 kecamatan kepulauan. Nah, justru yang paling sulit itu yang 5 kecamatan kepulauan, karena itu tergantung cuaca kita ke sana, ada masanya juga. Nah, sampai di sana itu jaringan juga tidak menentu. Terkadang ada, bayangkan di daratan aja, terkadang masih ada desa yang tidak terjangkau jaringan. Iya. Jadi kita Begitu pakai- sulit bantu UMKM. Nah, jadi kita pakai format saja untuk mendampingi yang tidak punya jaringan memang di sana. Nah, nanti kita di kota baru akses sananya. Berarti kayak di collect semua dulu data-datanya ya, Iya. semua dilengkapi, Dilengkapi, baru langsung go ke jaringan ya. Jaringan, betul. Kalau saya ngelihat ini memang Bapak ini seperti pemanjat tebing ya. Karena kayaknya di tebing yang ada jaringan tuh kalau di sana ya. Harus di ketinggian ya. Harus pandai manjat sepertinya juga di sana ya. Oke, nah kita juga mau tahu ini bidang usaha apa aja yang mereka dampingi dan gimana caranya untuk bisa didampingi kita. Kami akan segera kembali di Smart Community. Ini sangat menarik sekali Smart Listener untuk Anda semua mungkin yang punya bidang usaha dan mungkin juga akan mengurus izin dan lain sebagainya ya. Baik, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.